Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Abdul Matin. Saya mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang contoh aplikasi platform Business Intelligence dan Big Data. Ya, pada video kali ini saya akan mengambil 5 contoh dari jurnal ilmiah untuk aplikasi platform Big Data dan Business Intelligence, khususnya dari produk Tableau. Yang pertama yaitu pembangunan dashboard lokasi rawan tanah longsor di Indonesia menggunakan Tableau. Kemudian yang kedua yaitu penerapan dashboard sistem di perpustakaan Universitas Andalas menggunakan Tableau Public. Yang ketiga yaitu eksplorasi data warehouse penjualan dengan Tableau. Yang keempat, implementasi Big Data pada data transaksi tiket elektronik BRT. Yang kelima yaitu Business Intelligence untuk mengukur tingkat kinerja cabang pada PT XYZ dengan menggunakan tools Pentaho Data Integration dan Tableau Desktop. Ya, contoh pertama yaitu pembangunan dashboard lokasi rawan tanah longsor di Indonesia menggunakan Tableau. Pada jurnal ilmiah ini, software yang digunakan adalah Tableau Server. Ya, untuk metodologi, untuk metode penelitiannya sendiri itu menggunakan metode eksperimen dengan tahapan-tahapan, yaitu pertama pengumpulan data, kedua cleaning data, ketiga implementasi pada Tableau, yang keempat analisis hasil. Pengumpulan data berasal dari data BNPB, yaitu ada 492 kejadian dari tahun 2011 hingga 2014 dalam format file Excel. Yang kedua yaitu cleaning data. Cleaning data yaitu memperbaiki atau menghapus dataset yang korup atau tidak akurat. Yang ketiga implementasi pada Tableau. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu membuat workbook baru. Kemudian pilih new data source, kemudian pilih data yang akan diimport. Tentukan field yang akan menjadi sumber nilai pada column dan rows-nya. Buat tampilan dashboard berdasarkan tampilan informasi yang dibutuhkan. Ya, ini adalah hasil tampilan dari dashboard di Tableau Server. Di sini tidak dijelaskan dia menggunakan pendekatan Kimball atau Inmon. Kemudian dia tidak dijelaskan tabel faktanya. Kemudian yang keempat yaitu analisis hasil. Hasil dari proses analisis visualisasi menggunakan Tableau yaitu pertama, daerah yang paling rawan terjadinya bencana tanah longsor di Indonesia adalah daerah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat adalah wilayah yang paling banyak terjadi kejadian tanah longsor. Dan kejadian yang paling aman yaitu di Pulau Kalimantan dan di Pulau Papua. Yang ketiga, bencana tanah longsor paling sering terjadi pada tahun 2013 dari tahun ke tahun. Terjadi peningkatan pada bulan Oktober dan Maret. Sehingga pada waktu kejadian, sedangkan untuk waktu kejadian bencana tanah longsor kebanyakan terjadi pada waktu sore hari hingga malam hari. Ya, dari jurnal tersebut penulis memberikan beberapa kelebihan dibanding untuk software Tableau Server dibandingkan Microsoft Excel. Yang pertama itu lebih memudahkan dalam visualisasi data dalam bentuk tampilan grafik atau gambar yang berguna untuk menemukan pola, tren, atau korelasi antar titik data. Yang kedua yaitu fungsionalitas Tableau mudah digunakan dengan fitur drag and drop. Yang ketiga itu mendukung fitur geolocation atau geomapping dengan menggunakan data spasial yang ada. Yang keempat, Tableau mendukung fitur drill down sehingga dapat meningkatkan wawasan pengguna dalam mendapatkan informasi. Yang kelima, Tableau lebih fleksibel yang memungkinkan pengguna untuk melihat jumlah perhitungan dari angka-angka yang berasal dari dataset tanpa harus mengetikkan rumus perhitungan atau pemrograman secara manual. Yang keenam, Tableau dapat menganalisis data dari berbagai sumber yang berbeda dengan mengimpor dataset yang dibutuhkan ke dalam Tableau. Contoh kedua yaitu penerapan dashboard sistem di perpustakaan Universitas Andalas menggunakan Tableau Public. Ya, bedanya dari contoh yang pertama yaitu contoh yang kedua ini menggunakan produk dari Tableau yaitu Tableau Public.
Nah, pada jurnal ilmiah ini dia menggunakan pendekatan BI roadmap. Ini menurut Moss dan Atre pada tahun 2003 menurut bukunya. Nah, kebutuhan informasinya, pendekatan BI roadmap ini ada 6 tahap secara umum. Yang pertama justifikasi. Justifikasi di sini ada business case assessment. Yang kedua yaitu planning. Planning itu ada project planning, perencanaan project. Juga ada evaluasi infrastruktur perusahaan. Yang ketiga yaitu analisis bisnis. Ada subproses yang namanya pendefinisian kebutuhan project dan juga analisis data. Yang keempat yaitu tahapan desain. Tahapan desain ini ada 2, ada desain database dan desain ETL atau extract, transform, load. Yang kelima yaitu ada construction. Di sini ada pembangunan ETL-nya. Kemudian ada proses deployment, ada implementasi. Nah, kebutuhan dari informasi yang ingin disediakan yaitu pertama melihat informasi peminjaman buku per tahun. Yang kedua melihat informasi buku yang sering dipinjam. Yang ketiga melihat informasi koleksi buku yang sering dipinjam. Yang keempat melihat informasi peminjam buku terbanyak. Yang kelima melihat informasi peminjam terbanyak yang belum mengembalikan buku. Yang keenam melihat informasi peminjam terbanyak membayar denda. Ya, pada proses extract, transform, load ini menggunakan software PDI. Berdasarkan kebutuhan, proses ini dilakukan dan dijalankan pada akhir periode atau akhir bulan. Kemudian desain ETL yang dibentuk adalah dimensi tempat terbit, dimensi penerbit, dimensi koleksi, dimensi item, dimensi member, dimensi time, dan tabel fakta peminjaman. Ya, PDI itu merupakan singkatan dari Pentaho Data Integration. Ini software untuk proses extract, transform, load. Ya, ini adalah tabel dimensional dari desain ini. Kemudian, nah ini desain ETL-nya menggunakan PDI tadi. Nah, ini desain ETL untuk tabel fakta peminjaman dan ini tabel salah satu contoh desain ETL untuk salah satu dimensi yaitu dimensi koleksi. Nah, ini adalah hasil dari dashboard peminjaman bukunya dari tahun 2012 hingga 2017. Nah, kemudian yang kelima ini, selanjutnya adalah dashboard peminjaman buku. Contoh ketiga yaitu eksplorasi data warehouse penjualan dengan Tableau. Nah, untuk contoh yang selanjutnya yang ini, dia menggunakan produk Tableau Desktop. Ya, pada jurnal ini lebih dijelaskan bagaimana penyiapan data warehouse-nya, lalu reporting dashboard menggunakan Tableau. Pada perancangan ETL yang pertama yaitu extract. Untuk extract dari data source-nya itu data source PTXYZ dari data penjualan. Yang pertama data penjualan dengan format Excel dari tahun 2015 bulan Agustus hingga Juni 2018. Granularity atau jangka waktu yang dipakai PTXYZ memiliki beberapa level. Yang pertama tahunan, kuartal, per bulan hingga per hari. Yang ketiga yaitu fakta penjualan dikelompokkan berdasarkan produk, tipe pembayaran, distributor, dealer, kuantitas, dan harga produk. Produk, tipe, distributor, dealers, kuantitas, harga produk, total harga produk, dan kota untuk setiap periode waktu. Ya, untuk proses transformnya yaitu pemilihan dimensi. Pada tahap ini yaitu melakukan penambahan informasi deskriptif yang berhubungan dengan setiap tabel dimensi yang ada. Nah, ini ada beberapa dimensi yaitu pertama dimensi penjualan. Dimensi penjualan produk. Yang kedua yaitu rata-rata jumlah transaksi distributor berdasarkan kota. Nah, ini adalah hasil rancangan star skemanya. Di sini ada tabel faktanya dan ada 6 tabel dimensi. Kemudian untuk implementasi proses ETL menggunakan software Tableau Prep. Dibandingkan sebelum-sebelumnya itu menggunakan PDI.
Nah, ini adalah hasil dari dashboard menggunakan Tableau Desktop. Di sini salah satunya yaitu tampilan hasil perbandingan analisis total penjualan produk pada tahun 2015 hingga 2018. Sini mengambil data kuantitas, kemudian mengambil row waktu, mengambil kolom tahunnya, kemudian untuk row-nya menggunakan nama distributornya, count nama distributor. Nah, selanjutnya adalah dashboard tampilan hasil analisis perbandingan total penjualan produk berdasarkan beberapa kota pada tahun 2015 hingga 2018. Ya, yang selanjutnya contoh keempat yaitu implementasi big data pada data transaksi tiket elektronik BRT atau Bus Rapid Transit. Nah, tujuannya yaitu memberikan solusi infrastruktur big data menggunakan, pertama ada 4 tools di sini yang digunakan. Tools komputasi dan analisis data dengan Kafka, kemudian platform penerima dan pengirim pesan terdistribusi dengan Spark, kemudian menggunakan DBMS Cassandra, kemudian divisualisasikan menggunakan Tableau. Fungsinya itu memberikan analisis asal tujuan penumpang dari data transaksi tiket BRT menggunakan matriks asal tujuan. Jadi ini untuk mencatat data tentang asal dari penumpang tap in dan kemudian tujuan tap out dari penumpang BRT. Nah, ini adalah ilustrasi matriks asal tujuan. Ya, jadi di sini ada baris J dan kolom I. Di sini baris J adalah asal, kolom I adalah tujuan. Jadi misalkan ini adalah asal tujuan 1 dan asal 1 dan tujuan 1, asal 1 dan tujuan 2 dan seterusnya. Nah, ini adalah skema tahapan penelitiannya. Tahapan penelitiannya di sini ada data source dari transaksi tap in dan tap out, kemudian ada data agregator menggunakan Kafka, kemudian streaming data dan prosesnya menggunakan Spark, untuk penyimpanan datanya menggunakan Cassandra, dan akan divisualisasikan menggunakan Tableau. Nah, ini adalah hasil visualisasi matriks asal dan tujuan pada Tableau seperti pada contoh sebelumnya. Semakin biru, semakin gelap warnanya, maka itu semakin banyak penumpang dari asal dan tujuan yang sama. Contoh misalkan ini di Pulau Gadung, dari asal Pulau Gadung menuju ke Manggarai. Maka ini warnanya sangat gelap, berarti ada banyak penumpang yang berasal dari Pulau Gadung menuju Manggarai. Nah, contoh kelima yaitu business intelligence untuk mengukur tingkat kinerja cabang pada PT XYZ dengan menggunakan tools Pentaho Data Integration dan Tableau Desktop. Ya, kebutuhannya untuk mengukur tingkat kinerja cabang dalam waktu cepat. Nah, ini menggunakan pendekatan start schema sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Kemudian sumber data yang diperoleh tim operasional dan tim finance cabang yaitu pertama, sumber datanya ada data penjualan membership tahun 2013 hingga tahun 2015 dalam format Excel. Kemudian data pembayarannya dalam format text file. Dan yang ketiga, data anggota yang diperoleh dari tim IT dalam format Excel. Nah, ini ada arsitekturnya, arsitektur logic dan arsitektur fisik. Dari arsitektur logic di sini ada data source. Data source-nya yaitu dari Excel dan file TXT. Kemudian ada proses ETL. Ada proses ETL untuk membersihkan datanya, cleaning datanya. Kemudian ada data warehouse-nya dan kemudian di sini ada reporting dan dashboard. Nah, ini adalah rancangan arsitektur fisiknya. Pertama, di sini ada database operational system. Yang kedua ada data warehouse MySQL. Nah, kemudian ditampilkan ke user. Nah, ini adalah skema bintang dari PT XYZ tersebut. Di sini ada 1 tabel fakta dan 4 tabel dimensi. Ini ada dimensi dari nama cabangnya, kemudian tipe pembayarannya, waktunya, nggak kelihatan. Nah, ini tabel faktanya di sini ada surrogate key dari tiap cabang, kemudian surrogate key dari tipe pembayaran, ada surrogate key dari tipe source lead yang muncul, kemudian ada surrogate key dari
tipe waktu yang muncul. Nah, kemudian di sini ada faktanya, yaitu fakta pembayarannya, total pendapatan, dan total membernya. Nah, ini proses transformasi data penjualan ke sales menggunakan PDI tadi, Pentaho Data Integration. Kemudian ini adalah tampilan dashboardnya untuk mengukur kinerja operasional pada PT XYZ. Ini contoh dashboard untuk pengukur tipe pembayaran, marketing, kemudian dashboard pendapatan dari tahun ke tahun, dan dibagi lagi di setiap bulannya. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.